kepada ibu guru. Mudah-mudahan kumpulnya di sini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul untuk menghadiri undangan dari kami. Salawat serta salam marilah kita dipacurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini, yaitu saya di sini akan memberikan sedikit materi yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu guru semua yang nantinya untuk diterapkan di sekolah. Ini di sini saya akan mengambil judul yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sini disusun oleh Ibu Ayoli Darlina SPD dari SDN Kertanugraha CGP Angkatan 9. Latar belakang budaya positif. Di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini latar belakang kita mengadakan budaya positif. Untuk apa budaya positif diterapkan di sekolah? Pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah. Lingkungan positif sangatlah diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2, suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang cukup bagi prakarsa kreativitas. Jadi di sini Bapak dan Ibu guru di sini kita dalam pembelajaran ini harus berpihak kepada murid. Kalau dulu kita itu segala sesuatunya bersumber dari guru. Kalau sekarang pembelajaran hari ini kita beralih ke berpihak kepada murid. Lanjut next. Adapun budaya positif di sini diantaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian budaya positif juga ada teori motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada juga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biar orang lain patuh, ayo kita disiplin, itu dari diri kita untuk orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konsep pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri sendiri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu harus datang dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Adapun nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai kebajikannya? Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ini dicapai setiap individu. Setiap individu pasti menginginkan keinginan nilai-nilainya yang baik ya. Di sini juga institusi pendidikan di Indonesia telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yang kita kenal sekarang dengan profil pelajar Pancasila yang nanti ada 6 dimensi. Kemudian ada teori motivasi hukuman dan penghargaan atau dan restitusi. Motivasi perilaku manusia.
Di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti ada sebuah motivasi anak itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nanti ada di contoh berikutnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Anak itu memotivasi tetapi dalam dirinya masih ada rasa ingin ada penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Nih, biasanya kalau di sekolah itu pasti ada hukuman kepada anak. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Anak kalau salah tidak langsung berkata jujur, tapi di situ biasanya anak menyembunyikan dulu. Di sini ada hukum dan penghargaan. Terus dampaknya pada murid itu kalau kita diberi hukuman biasanya suka marah, merasa bersalah, rendah diri, dan biasanya malah suka mengasingkan diri. Dan hukuman itu dibuatnya oleh guru kalau hukuman. Kemudian hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, biasanya mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Dan yang terakhir, hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar infas kesalahan. Kalau konsekuensi di sini, murid atau anak belajar taat tujuannya. Dan konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid. Bukan hanya guru saja, tapi kesepakatan murid juga ini adalah salah satu dari konsekuensi. Kemudian dari konsekuensi ini mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Nanti kita setelah tahu tadi hukuman dengan konsekuensi, kita sebagai guru apa yang mau diterapkan kepada anak kita. Next. Ada yang terakhir ada restitusi. Di sini juga sama restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, murid atau anak dengan kita mempraktekkan restitusi ini, murid atau anak di sini bisa belajar memecahkan masalah. Anak akan paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya dengan restitusi ini. Dibuat oleh murid atau anak. Kalau restitusi ini dibuatnya oleh murid atau anak. Kemudian menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing keacuan, berpikir restitusi murid atau anak. Kemudian ini ada keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini kalau dulu bukan keyakinan kelas, kita lebih ke kesepakatan kelas. Tapi untuk sekarang alangkah baiknya Bapak dan Ibu menggunakan keyakinan kelas. Namanya keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas di sini, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan universal ini nanti kita satukan di dalam keyakinan kelas yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di sini anak-anak itu tidak melihat ini dari suku mana, bahasanya apa, agamanya apa. Kita dengan keyakinan kelas ini diterapkan akan mendapat nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Di sini ada posisi kontrol. Posisi kontrol ini kita posisinya sebagai apa nih di sini? Guru itu sebagai apa? Yang pertama posisinya guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut kepada anak-anak. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Di sini malah merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang
keluar dengan lembut akan seperti gimana coba kalau orang tua kamu, contoh ini, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nanti jadi si anak itu merasa dirinya akan merasa bersalah. Di posisi ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan tidak mengecewakan orang-orang yang disayangi di sekitarnya. Ini kita masuk, nanti kita masuk ke posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah atau yang lainnya ada. Nih ada lagi posisi guru kita sebagai teman. Biasanya kita memposisikan kita dengan murid itu sebagai teman. Pada posisi ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid kalau posisi sebagai teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendapat. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positif di sini berupa dukungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Kalau muridnya berbuat positif, nanti anak-anaknya ngikutin positif. Gurunya berbuat negatif, anak-anaknya karena udah merasa sebagai teman, dengan spontan anak-anaknya akan mengikuti. Seperti itu. Lanjut. Yang berikutnya adalah posisi guru sebagai pemantau. Tadi posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, terus sekarang pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Guru itu selalu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Tentunya murid yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya biasanya, kalau kita sebagai pemantau, guru sebagai pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nih, yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid belajar untuk mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri. Kemudian, seorang manajer murid dianggap untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Seorang manajer kepada murid biasanya berkata, apa yang kita yakini, kita kembali ke keyakinan kelas. Nanti kita bahas tentang keyakinan kelas. Di sini untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah itu, anak-anak yang melanggar peraturan itu, kita biasanya sekarang dengan menggunakan segitiga restitusi. Di mana di segitiga restitusi ini bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Seorang manajer kepada murid biasanya berkata, apa yang kita yakini, kita kembali ke keyakinan kelas. Nanti kita bahas tentang keyakinan kelas. Di sini untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah itu, anak-anak yang melanggar peraturan itu, kita biasanya sekarang dengan menggunakan segitiga restitusi. Di mana di segitiga restitusi ini tahapannya sebagai guru itu harus bisa menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang bersalah, dan dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas itu apa? Menstabilkan identitas itu berbuat salah. Contohnya, kalau kita ada anak berantem misalkan, kita panggil. Biasanya kita kalau ke anak, kamu berantem sih, biasa seperti itu ya. Kalau sekarang ada aturannya, yaitu dengan menstabilkan identitas. Anak dipanggil dan guru menanyakan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi anak yang tadinya marah, lagi marah, kita panggil. Di antaranya ada kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita tenangkan dulu hati anak. Tidak ada manusia yang sempurna.
juga sama pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ini ada kata-kata seperti ini saat menstabilkan siswa yang sedang marah. Kemudian untuk menanyakan tindakan yang salahnya, pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Kamu memiliki alasan kenapa kamu sampai berantem. Ayo, apa alasannya? Kita baik-baik aja. Jadi anak itu yang tadinya pemarah dia bisa tenang. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut, itu untuk menanyakan kesalahan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Kita harus tahu dulu keyakinan kelas kita itu apa kesepakatannya dengan anak-anak. Kita nanya ke anak-anak, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati yang ada di kelas itu nilainya apa? Misalkan tidak boleh berantem. Oh, berarti kan sudah melanggar peraturan nih. Peraturan kelas itu tidak boleh berantem. Di sini kita saling menanyanya seperti ini. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Anak nanti bisa menjawabnya. Kamu mau jadi orang seperti apa kalau seperti ini terus? Jadi ada kata-kata kelembutan kepada murid. Sekian dan terima kasih. Di sini mohon maaf bukannya mengajarkan tapi hanya saling sharing aja ya Bu ya, dari materi yang tadi tentang hukuman, tentang konsekuensi dan restitusi. Mungkin ada pengalaman apa bedanya hukuman dengan konsekuensi tadi. Kalau hukuman tadi kan anak-anak tadi merasa marah ya dengan hukuman. Sebelum ke hukuman tadi budaya positif. Budaya positif itu artinya kebiasaan-kebiasaan yang positif yang kita terapkan di sekolah. Contohnya kegiatan positif yang diterapkan di SDN Kertanugraha. Apa ya? Ingat-ingat kegiatan positif yang diterapkan di SDN Kertanugraha. Boleh salah satu guru untuk menjelaskan yang sudah diterapkan di SDN Kertanugraha. Contohnya salah satunya dari perwakilan guru, silakan. Bu ini, ya namanya Bu ini. Nanti bagian hukuman. Nanti bagian pengamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jamila Nur Rahman. Saya di sini sebagai wali kelas 5. Saya akan memaparkan beberapa kebiasaan di SDN Kertanugraha. Setiap hari Senin kebiasaannya adalah upacara bendera. Hari Selasa pembiasaan literasi kelas bawah 1, 2, 3. Yang selanjutnya hari Rabu literasi kelas atas 4, 5, dan 6. Di hari Rabu pembiasaannya menyanyikan lagu wajib nasional. Di hari Kamis pembiasaan menyanyikan lagu wajib nasional. Di hari Jumat pembiasaan Jumat religi, biasanya di sini membaca tahlil dan surat-surat pendek. Dan terakhir hari Sabtu pembiasaannya adalah kegiatan pramuka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ziani. Alhamdulillah untuk di SDN Kertanugraha pembiasaan itu sudah ada. Silakan nanti tinggal diterapkan di sekolah. Di antaranya upacara bendera itu salah satu wujud dari kita untuk mendisiplinkan budaya positif ya. Dengan adanya upacara, dengan adanya kegiatan pramuka, di sini insya Allah akan menuntun anak-anak kita untuk melakukan disiplin yang positif. Keyakinan kelas itu dibuatnya oleh siapa? Oleh guru atau oleh murid? Oleh guru dan murid. Hasil kesepakatan murid, guru
di kelas kita, contohnya keyakinannya tidak berisik waktu belajar. Berarti semuanya harus sepakat, harus yakin ini tidak berisik di kelas. Seperti itu ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup ya? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia meliputi 1. Bertahan hidup, 2. Mendapatkan kasih sayang dan diterima, 3. Penguasaan, yang 4. Kebebasan, dan yang 5 yaitu mendapat kesenangan. Untuk kebutuhan dasar hidup, mempertahankan hidupnya, semua orang pasti ingin kebutuhan hidupnya itu terpenuhi. Salah satu contohnya yaitu terpenuhinya kesehatan, rumah, dan tentunya makan. Di sini juga peserta didik juga membutuhkan untuk bertahan hidupnya di sini. Kita perhatikan anak peserta didik kita, apakah sudah terpenuhi dari keluarganya. Contohnya, misalkan di sini ada anak yang diam aja, yang lain pada istirahat, pada jajan, kok anak tersebut tidak. Kita dekatkan anak tersebut, kenapa nih? Udah makan belum? Kita sebagai guru di sini harus memperhatikan setiap gerak dari peserta didik kita. Harus tahu setiap anak itu, kepribadian anak itu kita dekati. Itu salah satu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi di sekolah. Kemudian selain itu juga kebutuhan apa yang saat kita pembelajaran di sini, kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak itu apa saja. Kita sebagai guru harus memfasilitasinya. Terus yang kedua, anak itu butuh akan kasih sayang dan diterima. Anak tersebut butuh kasih sayang seorang guru, di mana kita seorang guru harus memperlihatkan contoh yang baik kepada anak, memperlihatkan rasa sayang kita kepada anak sehingga timbul anak itu untuk menumbuhkan rasa semangat belajarnya. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan di sini anak harus memiliki penguasaan di sini, bukan berarti penguasaan menguasai dan rekan-rekannya, bukan seperti itu. Tetapi anak di sini harus menguasai pembelajaran yang sedang diterapkan. Kemudian ada kebebasan, dan anak pun di sini juga memerlukan kebebasan. Bukan berarti anak ini harus tertekan dalam mengikuti pembelajaran, tetapi diberikan kebebasan oleh kita. Dan yang terakhir yaitu anak itu harus mendapatkan kesenangan. Dari pembelajaran yang kita sampaikan di sini, Bapak Ibu, anak ini di akhirnya harus memiliki kesenangan sehingga terciptanya pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga terwujudlah tujuan kita yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, seperti itu untuk kebutuhan dasar. Yang dari Bu Ain disampaikan sejenis hukuman memang ada di saya sampai detik sekarang juga, yaitu di bagian kebersihan kuku yang sampai sekarang juga kita nggak pernah ini ya, dia pasti masih ada. Itu sampai kebetulan saya juga alumni dari Ketan Drama. Ya mungkin yang namanya anak ya, ada yang lupa sampai udah sekian hari masih belum dipotong, hitam, panjang. Akhirnya begitu udah bel berbunyi, waktunya masuk, kita berbaris dulu seperti biasa oleh guru satu persatu. Yang bersih lolos masuk, dan yang panjang kotor ditahan di luar. Akhirnya saya mendapatkan hukuman dari penggaris yang panjangnya 30 cm, kalau enggak ya bambu yang panjang seperti biasa. Ini bayangkan ya. Tapi ya dari kejadian tersebut saya jadikan evaluasi seterusnya sampai saya juga jadi guru di sini. Saya terapkan terhadap anak-anak memang butuh untuk menjaga kebersihan, ya, bukan hanya dari kuku semua, dari rambut, ke telinga, ke gigi, sampai ke kuku, gimana baiknya untuk menjaga kebersihan. Dan hukuman itu juga sampai sekarang masih saya ingat, masih menempel di memori saya. Ya dianggap apa ya, pelajaran buat saya, evaluasi buat ke depan buat anak pribadi saya juga. Oke, ya terima kasih untuk waktunya. Untuk profil pelajar Pancasila
Pancasila, yaitu diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Bahkan ada lagunya. Udah tahu lagu program pelajaran Pancasila? Belum? Hanya sekedarnya aja ya. Nanti kita terapkan sedikit aja. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu ya program belajar Pancasila. Mudah-mudahan anak-anak kita tercapai program belajar Pancasilanya. Dan diharapkan pembelajaran di sekolah itu menyenangkan. Anak tidak ada yang merasa bosan di sekolah. Malah anak itu harusnya merasa rindu kepada gurunya. Kita itu harus yang dirindukan oleh anak-anak. Kalau kita tidak ada, ibu kemana ibu? Ada kata-kata seperti itu. Berarti itu anak salah satunya rindu kepada kita. Soalnya bisa diterapkan ya bu ya. Kemudian tadi tentang hukuman. Di sini ada hukuman. Mungkin kita ingat-ingat pengalaman kita masa lalu waktu kita SD, SMP atau SMA. Mungkin ada yang pernah dihukum sama gurunya. Ada yang pernah dihukum? Ada ya? Ini mau cerita aja nggak apa pengalaman ya pernah dihukum, merasa sakit hati, merasa marah atau bagaimana pada saat dihukum? Marah dan sakit hati jelas. Udah jelas marah dan sakit hati ya bu ya. Nah, kita sebagai guru di sini jangan sampai menimbulkan anak marah, sakit hati, apalagi nanti teringat-ingat sampai saat ini. Bu ini teringat saya dulu dipukul sama ibu itu. Tapi di balik semua itu Bu ini menyadari diri sendiri, jadi sebuah pelajaran untuk Bu ini. Tapi belum tentu untuk orang lain. Ada aja orang lain, saya mendendam kan ibu itu. Saya diberi nilai 5 dengan apa? Ingat aja. Sampai sekarang nilai saya 5. Karena saya dihukum waktu itu. Nah, salah satu seperti itu kita jangan diterapkan. Di sini untuk anak-anak yang bermasalah di sini, setiap anak di sekolah pasti ada sebuah permasalahan. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh ya. Ada anak yang disuruh oleh bapaknya disuruh oleh bapaknya membeli es krim. Coba belikan es krim nak di situ yang pakai tempat. Kebetulan tempatnya itu nggak ada tutupnya. Malu es krimnya yang 2000 yang nggak ada tutupnya. Belilah si anak itu beli es krim. Karena senangnya anak itu membeli es krim sampai lari ke rumahnya. Pas nyampe ke ayahnya, es krimnya itu tumpah di depan ayahnya. Kemudian ayahnya melakukan sebuah tindakan kepada anak tersebut. Bapak udah nungguin dari tadi pengen es krim, udah di depan bapak malah tumpah. Kamu tidak boleh jajan selama 1 bulan. Itu yang satu. Tidak boleh jajan 1 bulan sama ayah. Sudah melakukan kesalahan. Terus datanglah ibunya. Ada apa pak? Ini bapak udah nyuruh beli es krim, tapi es krimnya tumpah. Oh begitu, kata ibunya. Sini nak, coba ambil lap atau tisu. Ayo, dibereskan. Nah, itu tindakan ibunya. Kita perbandingkan. Yang masuk ke hukuman, tindakan ibu atau ayahnya? Ibu atau ayahnya yang masuk yang hukuman? Ayah. Itu masuk hukuman. Selama 1 bulan kamu tidak boleh jajan. Itu sebuah hukuman. Teringat sama anak. Anak itu merasa bersalah, merasa sakit. Saya tidak akan dikasih jajan 1 bulan. Bagaimana dikasih jajan 1 bulan? Pasti ada terngiang-ngiang di pikiran anak seperti tadi Bu ini ya. Sampai enggak akan bilang ayahnya melakukan seperti itu. Dan bahkan hukuman itu bukannya baik, malah anak itu akan dampaknya ke anak itu akan negatif. Karena di rumahnya tindakan kasar sama ayah
ayahnya, bisa saja anaknya di luar melakukan tindakan seperti ayahnya, meniru dari keluarganya. Makanya kita sebagai guru di sini harus menerapkan hukuman itu mana yang patut diberikan kepada anak. Tadi yang salah satu contoh dari ibunya, sini nak ambil lap sama tisu, itu maksudnya ke konsekuensi. Di mana konsekuensi di sini? Karena anak sudah melakukan kesalahan, jadi anak dampaknya harus bertanggung jawab, tapi dengan kebaikan. Seperti itu ya Bu ya, bisa diterapkan di sekolah ya, insya Allah ya. Kemudian kalau restitusi itu apa? Restitusi itu kalau ada anak yang melakukan kesalahan, melanggar peraturan, jangan langsung ditindak kamu salah, tidak seperti itu. Tapi ditanya dulu, sini nak, sini, silakan duduk dulu. Kenapa kamu sampai ngos-ngosan seperti itu? Sebel sih Bu, aku kesel sih. Jangan sebel. Oh iya, ayo kalau kamu kesel mungkin ada alasannya. Kita dengan lembut aja. Ibu guru semuanya, materi yang selanjutnya yaitu menurut Dian Goshen dalam disiplin positif sekolah itu ada 3 motivasi ya. Motivasi yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua yaitu motivasinya ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga ingin menjadikan orang yang mereka percayai menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai mereka yang dipercaya. Kita di sini sebagai Bapak dan Ibu guru di sini, salah satu contohnya Bapak dan Ibu guru berangkat ke sekolah ini atas niatan motivasi apa datang ke sekolah tepat waktu salah satunya. Apakah Bapak dan Ibu semuanya datang ke sini tadi menghindari ketidaknyamanan atau karena hukuman atau karena ingin ada penghargaan atau pujian dari orang lain, atau juga karena Bapak Ibu sendiri merasa bertanggung jawab kepada diri sendiri, menghargai diri sendiri, menghargai waktu. Tapi Ibu yakin kalau untuk guru-guru di sini, insya Allah dengan tanggung jawab yang ada dari dirinya sendiri ya Bu ya, datang dari diri sendiri, menghargai diri kita. Bukan berarti kita datang tepat waktu ke sekolah ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari kepala sekolah, bukan seperti itu ya Bu ya. Dan juga bukan berarti datang ke sekolah itu takut karena mendapat teguran, mendapat sanksi dari kepala sekolah. Alhamdulillah untuk guru-guru di sini SDN Kertanugraha datang tepat waktu itu atas kesadaran diri sendiri, tanggung jawab diri sendiri, menghargai waktu dan menghargai diri kita sendiri ya Bu ya. Kemudian kita lihat ke murid-murid kita. Murid-murid kita di sini, mereka menanamkan rasa disiplin positif ke sekolahnya itu mana? Maksudnya ke menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau mereka ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain, dari guru, atau mereka menyadari tanggung jawabnya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Kita perhatikan ya Bapak Ibu, sebagian besar anak-anak kita ini di sini mereka menanamkan disiplin positifnya itu karena merasa takut awalnya ya. Takut mereka dengan pelanggaran yang mereka langgar, takut dengan guru-guru, takut dengan kepala sekolah, takut dengan warga sekolah kalau mereka melanggar aturan. Salah satu contoh misalkan mereka mau melaksanakan upacara, masih ada anak-anak yang telat datang ke sekolah, dan ada juga anak-anak yang tepat waktu. Di sini kebanyakan yang anak tepat waktu itu kalau kita tanya, kamu hebat, datangnya pagi-pagi, udah siap ada di sini, udah begitu upacara. Iya Bu, jawabnya.
Mereka menjawabnya, iya Bu, habis kalau telat nanti aku dihukum. Aku takut kalau dihukum, makanya aku bangunnya pagi-pagi Bu. Nih dari yang disampaikan oleh anak tadi itu berarti disiplin positif sekolahnya itu anak tersebut masih dengan adanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mereka itu takut kalau nanti mereka itu terlambat nanti dihukum oleh gurunya. Nih, sebelum saya mengikuti program guru penggerak di sini, kata-kata seperti itu, hukuman-hukuman yang ada pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan oleh anak-anak itu, kebanyakan guru-gurunya juga sifatnya menghukum. Termasuk saya sendiri, saya pribadi sendiri juga sama ya Bapak Ibu ya. Sebelum mengikuti guru penggerak saya juga posisi saya itu sebagai penghukum. Kalau anak-anak yang telat datang ke sekolah memisahkan diri, dan nantinya akhirnya anak itu akan mendapatkan sanksi dari bapak dan ibu gurunya di sini. Dan bapak ibu gurunya juga merasa hal itu hal yang terbaik. Niat kita memang betul Bapak Ibu ingin mendisiplinkan anak itu dengan berbagai teknik dari Bapak dan Ibu guru, dari dalam diri Bapak Ibu guru sendiri. Tetapi ternyata kita itu menghukum itu kurang tepat. Melaksanakan penghukuman kepada anak itu ternyata tidak tepat ya Bapak Ibu. Nah di sini kita mengamati, kita perhatikan anak-anak kita di sini, apakah anak-anak kita tadi melaksanakan disiplin positifnya itu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau mereka itu ingin mendapat pujian dari guru, dari orang lain, dari temannya, bisa aja. Dan yang diharapkan kita semua sebagai gurunya di sini, mudah-mudahan anak itu bukan merasa yang nomor 1 dan nomor 2 tadi, tetapi ada rasa dalam dirinya sendiri, tumbuh dirinya sendiri untuk menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan memiliki tanggung jawab sendiri. Itu yang kita harapkan di sini ya Bu ya. Dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan kita ke depan sebagai guru-guru Kertanugraha di sini juga sama-sama untuk mendisiplinkan disiplin yang positif kepada anak-anak dengan tidak memberikan hukuman-hukuman. Tepuk surah yang paling panjang dalam Al-Quran, surah yang paling panjang dalam Al-Quran, surah yang paling panjang. Kalau kau belum tahu, surah yang paling panjang Al-Fatihah. Ayat yang paling ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang. Kalau kau belum tahu, ayat yang paling panjang ayat kursi. Surah yang paling panjang dalam Al-Quran, surah yang paling panjang dalam Al-Quran, surah yang paling panjang. Kalau kau belum tahu, surah yang paling panjang Al-Baqarah. Untuk mewujudkan profil belajar Pancasila di sini, slogan Kertanugraha pun memiliki slogan ya, moto Kertanugraha. Selain moto Subang, Kertanugraha juga memiliki. Di sini ada guru senior untuk menyampaikan slogan Kertanugraha, dipersilahkan. Terima kasih. Ayo kita ikutin ya. Mudah-mudahan profil belajar Pancasila-nya dapat. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Subang dulu ya. Rakyat Subang, gotong royong Subang, Jawara Jaya Istimewa Sejahtera. Jasem.
cager moto Ya, moto Kertanugraha kalau pesan anu pensiun teh orang Sunda bahasa Sunda sareng tadi dia orang Sunda gitu. Jadi final cager bager pinter tur singa amin tak di Kertanugraha teh cager alhamdulillah murang kalina cager Guru-gurunya juga sarehat gitu cager murang kalina jauh dina penyakit kaduana bager jadi gaduh tadi perilaku akhlak anu mulia bager bala lagi insyaallah Ya, gaduh budayanya lagi bala lagi masing-masing. moal tadi tak kumargi aya tadi teh alumni SDN Kertanugraha nya alumni nya tulisnya alumni Kertanugraha asli alumni Kertanugraha jadi tahu ketika dia kena hukuman seperti apa. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bu Ahi itu berkesinambungan nyambung karena tadi cager bager pinter terus singer. Jadi setelah bager anak-anak itu harus pinternya bukan pinter ilmu saja gitu. Pinter mengamalkan tadi cager bagernya. Terakhir tur singer teh fleksibel Singer gesit, cekatan segala bisa terampil multi talenta. ya bisa gesit. apa gitu deh kamu pulang ya pamilya nama kuai tentu saya menggunakan moto SDN Kertanugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari senior Kertanugraha juga sudah menyampaikan motonya. Kita tutup acara ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah.